أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ya Rabb kami tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di hari keempat kita makan daging. Bagi makan daging selama 4 hari ini. Alhamdulillah. Waktu kita muda, momentum yang menyenangkan. Nyampe gak tinggalan, wajib gulai, tongseng, goreng, dan berbagai masakan waktu kita muda. Tapi ingat bila sudah menginjak usia-usia senja, diatur maka jangan berlebihan, terutama ibunya hipertensi, punya kolesterol, lalu sudah pasang ring, berhati-hati. Hal-hal jadi tidak baik. Maka yang berlebihan itu memang tidak baik. Dan menambah kesyukuran kita. Allah halalkan bagi kita banyak. Tetapi ingat, Bani Israil itu Allah haramkan binatang yang berkuku. Ayam haram berkuku, sapi haram berkuku, unta haram berkuku. Jadi kasihan Bani Israil. Ketika Bani Israil lepas dari cengkraman Fir'aun, tenggelamkan Fir'aun, kemudian mereka Bani Israil menuju perjalanan ke Syam, Palestina, dan melewati padang Tih atau padang Sahara selama 40 tahun. Luar biasa. Dan mereka Allah anugerahkan 2 makanan yang luar biasa, manna wa salwa. Wa dhallalna 'alaikum al-ghamama. Allah naungi mereka al-ghamama. Al-ghamama itu awan yang sejuk. Di selama perjalanan itu di padang Sahara panas. Allah naungi mereka dengan awan yang sejuk. Para mufassir menafsirkan itu sama dengan ketika perang Badar. Awan tersebut ghamama, sudah pada ghamama karena awan yang sejuk. Dan Allah berikan mereka manna wa salwa. Kalau kita merujuk kepada kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang-orang Yahudi, manna itu semacam roti manis, yang sangat manis. Seperti maninya 17 ini ada. Kemudian salwa itu semacam bulu. Kalau dalam kitab tafsir kita menemukan para mufassir menafsirkan seperti bulu buyut, seperti kita rumah. Ketika malam itu terus semacam gerimis. Ketika petang hari itu gerimis. Kemudian dari gerimis itulah kemudian ada embun. Nah, embun itu membeku. Kemudian bisa dimakan. Itulah manna. Salwa
itu datang di pagi hari dan itu bertebaran banyak sehingga tidak repot-repot. Kalau kita kan harus nimba ngejar-ngejar. Kalau itu burungnya itu nggak lari, karena mendatangi, berburu itu mendatangi salwa. Dan itu makanan yang Allah berikan yang terbaik bagi Bani Israel. Tetapi apa yang kemudian Bani Israel lakukan? Gak bersyukur. Wahai Musa, mintakan kepada Tuhan. Bahasa Israel, Nabi Bani Israel kan kayak gitu. Mintakan kepada Allah dan Tuhan. Bakal sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, adas yang biasa mereka dulu makan. Kan ketika di Mesir, ketika dijadikan budak oleh Firaun, mereka biasa makan seperti itu. Dan mereka kangen dengan makanan itu. Apa pelajaran bisa kita ambil? Kita harus senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita belajar dari Bani Israel, Allah anugerah mereka kecerdasan. Lihat penemu-penemu termasuk listrik yang kita rasakan sekarang, banyak temuan-temuan itu orang Yahudi. Allah berikan kecerdasan kepada mereka, cerdas. Tetapi kecerdasan mereka bukan untuk taat kepada Allah, justru untuk ingkar kepada Allah. Mereka rubah ayat-ayat dalam Taurat yang sesuai dengan nafsu mereka. Secara syariat hampir sama kita dengan Yahudi, secara akidah hampir sama. Dan semua nabi Muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka menjadikan Uzair. Uzair itu bukan nabi, tapi salah satu orang soleh, salah satu ulama dalam bahasa kita, rabi Yahudi yang hafal Taurat. Maka yang hafal Taurat cuma beberapa, ada 4 orang yang hafal Taurat. Nabi Musa, yang duanya saya lupa, salah satunya Uzair, ini juga salah seorang ulama Yahudi yang hafal Taurat. Sangat soleh sehingga oleh orang Yahudi justru dianggap sebagai anak Allah. Uzairullah, Uzair anak Allah. Dan mereka melakukan perubahan-perubahan yang sangat banyak dalam kitab Taurat, sehingga kita mendapat sekarang banyak perubahan yang ada di perjanjian lama. Kalau kita lihat Bible, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama Taurat, syariatnya orang Yahudi, sedangkan perjanjian baru orang-orang Islam. Maka nikmat Allah sangat banyak. Kita masih berikan umur sampai detik ini, luar biasa. Gak nyangka ya, kita waktu kemarin masih ingat, masih main layang-layangan. Zaman kita dulu, zaman sekarang main layang sangat jarang. Kita masih nyari ikan. Palut, gobak sodor, kemudian sembunyi-sembunyi itu, gangsingan juga. Kita masih ingat betul, kayaknya baru kemarin. Gula hijau, itu kan kita zaman-zaman kita kan mengasihkan. Cuma zaman-zaman kita ke musola atau ke masjid itu suatu hal yang menyenangkan. Nah, setiap hari itu ke masjid dan tidur di masjid. Waktu zaman kita. Karena sekarang nggak kenal seperti itu.
Tapi kalau pada bulan, oh luar biasa, itu keluar dan kita open. Nah sekarang tidak mengalami hal seperti itu kayaknya baru kemarin. Maka ni'mat umurilah yang sering dilupakan. Dan ingat semakin bertambah umur justru semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah, menambah amal soleh kita. Baik, kita masuk surah Al-Fil ayat yang keempat. Baik, kita akan murajaah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu dahi. Nada satu itu dahi. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Nada satu itu dahi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, 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 abata. Aba, aba, Baik, kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah. Kita dari ta'awud, nada satu, naik. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Nur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya dialakan lagi karena hidup sifat rokowa. Bismillah, Bismillah. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Yusuf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada dua datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pak Yanto. Ar-Rahmanir-Rahim. Nada tiga turun. Maliki
يوم الدين مالك يوم الدين Pak مالك يوم الدين dan yang satu naik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين Masliga إياك نعبد وإياك نستعين dan yang dua datang ihdinas siratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم Pak Surah اهدنا الصراط المستقيم dan yang tiga turun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ghairil maghdubi alaihim waladhdallin غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pak Hafid صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita masuk surah Al-Kautsar. Dan tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Dan yang satu naik. Inna a'tainakal kautsar. إنا أعطيناك الكوثر Dan yang tiga turun. Fasan dua datang. Fasalli li rabbika wanhar. فصل لربك وانحر Dan yang tiga turun. Inna syani'aka huwal abtar. إن شانئك هو الأبتر Kemudian surah Al-Ma'un. Dan yang tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Dan yang satu naik. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. أرأيت الذي يكذب بالدين Dan yang dua datang. Fadzalika alladhi yad'ul
اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم نتيجة ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Kembali ada satu naik. Fawailul lil musallin. فويل للمصلين. Ada dua data. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Dari tiga turun. Alladzina hum yura'un. الذين هم يراءون. Masih ada tiga turun. Wa yamna'una al-ma'un. ويمنعون الماعون. Kita masuk surah Quraisy. Dari tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari satu naik. Li'ilafi Quraisy. لإيلاف قريش. Dari dua data. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Dari tiga turun. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. Masih ada tiga turun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah Al-Fil. Dari tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari satu naik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Dari dua data. Alam yaj'al
كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Ingat toknya jangan sampai ditahan. Kalau ditahan nanti dia memantul. Tahu. Dot yang bersifat rohowah, alirkan. Tahu, jangan tahan, mentade, tapi tahu. Baik kita ulang. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Dan tiga tul. Wa arsala alaihim tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Baik, malam hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu surah Al-Fil ayat yang keempat. Baik, perhatikan ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka. Tarmihim, Roma yarmi. Hum kembali kepada tentara bergajah Abraha dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Allah hinakan mereka dengan mendatangkan buru-buru yang bergerombol, ababil. Bihijarah, dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Baik, kita akan membahas hukum dahulu dari bacaan ini. Perhatikan ada roh sukun sebelumnya fathah, maka harus dibaca tafkhim, tebalkan rohnya. Tau kata jadi tau. Ingat, roh sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia harus dibaca dengan tafkhim, tebal, tau. Beda kalau sebelumnya kasrah dibaca tipis. Maka ini dibaca tipis, tapi ini karena sebelum fathah maka dibaca tebal, tau. Kemudian Imam Tabi'i tarmihim, bersukun bertemu dengan ba, maka tahan 2-3 harokat. Tarmihim bi. Kemudian ada tanwin bertemu dengan mi, idgham bi gunnah, tahan 2-3 harokat. Dengungkan, bi gunnah berarti ada dengung. Bihijaratin, kemudian ada nun sukun bertemu dengan sin, maka hukumnya ikhfa, samarkan, tahan 2-3 harokat disertai dengan gunnah. Min, dan gunnahnya tapi tipis, hidungnya tipis. Min, senyumkan. Min. Kemudian ada jim yang bertasydid, maka berikan damroh. Ingat kaidahnya, setiap huruf yang bertasydid maka harus ada damroh, penekanan, kecuali nun dan mim. Sijil, memiliki 4 alif disukun, maka boleh baca 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita akan bahas per kata. Ada kata tamih, ingat rohnya dibaca tebal, tau. Mim
Maktobi baca 2 harokat. Tabihi. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf ta. Ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas ta. Dan dia tarkib tipis, bukan ta, tapi ta, ringan ta. Kemudian ada huruf ro. Ro maksudnya ujung lidah bertemu dengan gusi 2 gigi seri atas ro. Ingat, ro punya sifat takrir, getaran tetapi tidak boleh lebih dari sekali. Maka tahan. Tau, bukan tar, tapi tau, tahan, dan sampai dia getarannya berlebihan. Kemudian mim, 2 bibir dipertemukan dan dirapatkan di seri gunna. Ada 2 yang taumi. Kemudian ha dari pangkal tenggorokan. Bawah jajar tidak ada pita suara di sini, tempat keluarnya. Ha, bukan dari dada. Ha, ini berat. Dari pangkal tenggorokan. Ingat, tidak ada makhraj huruf dari dada, dari pangkal tenggorokan, sama dengan hamzah. A, ha, jadi pangkal tenggorokan. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Taubihim, Kata berikutnya bihijarati. Hijar, batu. Ada huruf ba sama dengan b makhrajnya, keluar dari 2 bibir yang dipertemukan. Dan ingat, ba juga dia termasuk huruf tarkib tipis, maka jangan ditebalkan ba, tapi ba, ringan. Kemudian ha dari tengah tenggorokan. Hai. Perhatikan betul, jangan sampai terikut suara borok hi, tapi hai bersih dari suara borok. Hai, ha. Kemudian jim dari tengah lidah. Ya. Kemudian ro sudah kita bahas. Langsung kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Bihijaratin. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Ada mim sukun bertemu dengan ba, maka tahan 2 sampai 3 rokat dan dengungkan. Taubihim bi. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Taubihim bihijaratin. Taubihim bihijaratin. Taubihim bihijaratin. Kemudian kata ketiga, min sijil. Sijil pernah lihat yang dia dibakar, sijil. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf mim, sudah kita bahas. Kemudian ada huruf nun. Nun ujung lidah dengan gusi 2 gigi sari atas na. Dan dia termasuk huruf tarkib tipis, tidak boleh da, tapi na. Tipiskan tarkib. Kemudian sin
Makhrajnya ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sa. Dan sin punya sifat yang pertama adalah sofil, desis. Sa. Ini desis. Maka pastikan ketika kita mengucapkan huruf sin ada desis, sofil. Si ada desisnya. Kemudian jim sudah kita bahas. Lam. Dari dua ujung sisi lidah, hingga ke akhir dari hingga ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya, la. Dan ingat betul bahwa la atau lam dia adalah huruf yang sifat tartik tipis. Maka jangan sampai la, tapi la. Kemudian dia punya sifat bainiyah. Jika ketika sukun maka sedikit alirkan suara. Sijil alhamdulillah, sedikit alirkan suara karena dia bersifat bainiyah atau tawassul. Berarti juga ada nun sukun dan sin, maka hukumnya ikhfa, samarkan, tahan 2-3 harokat disertai gunnah, dan gunnahnya tipis, tapi karena sin termasuk huruf istifal. Min tipiskan gunnahnya, bukan min, sijil. Menerima alif disukun maka boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita memakai yang 4 harokat. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Min sijil. Min sijil. Min sijil. Min sijil. Baik, kita praktekkan seluruhnya untuk surah Al-Fil ayat yang keempat. Dengarkan dan ulangi. Tarbihim bihijaratin min sijil. 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 Pak Sugeng. Tarbihim bihijaratin min sijil. Yang di sini belum ke bagian haknya, tahan 2-3 harokat. Tarbihim bihijaratin min sijil. Coba lagi Pak Sugeng. Tarbihim bihijaratin min sijil. Baik, Pak Baryono. Tarbihim bihijaratin min sijil. Coba ulang. Tarbihim bihijaratin
bijaratin min sijil. Baik. Pak Yuli. tarmihim bijaratin min sijil. Jinnya ditekan, ditahan, sijil. Coba lagi Pak Yuli. tarmihim bijaratin min sijil. Baik. Pak Stres mana? Aris. Pak Aris. Bapak Pak Aris. Tardihim bihijaratin min sijil. Baik. Pak Hafid. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, coba rohnya Pak Hafid. Roh itu dia bersifat bainiyah mutawassit. Maka sedikit alirkan. Jangan tahu di jadi sedikit alirkan, jangan dipotong. Taubihim. Coba lagi Pak Hafid. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, Pak Surah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, Mas Lingga. tarmihim bijaratin min sijil. Nah, Pak Bari. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, Pak Yanto. tarmihim bijaratin min sijil. Baik, Pak Yusuf. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, Pak Mustafa. tarmihim bijaratin min sijil. Nah, Pak Gun. Tarmihim bihijaratin min sijil. Baik, Pak Burhan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, kita akan tadabbur surah Al-Fil ayat yang keempat. Perhatikan tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka itu thayran ababil. Burung yang ababil, berbondong-bondong, bergerombol. Burungnya kecil. Dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Diriwayatkan bahwa batu-batu ini merupakan tanah yang dibakar dengan api neraka. Bayangkan, kita merasakan api dunia itu sakit, sudah sakit, langsung melembut. Bayangkan itu tanah yang dibakar dengan api neraka, betapa panasnya. Dan jangan pernah dijadikan bahan candaan. Ini sekarang lagi viral jadi candaan. Hai guys, saya sekarang sudah di neraka. Suhunya cuma 3 derajat Celcius. Jadikan candaan. Dan tertulis padanya nama-nama kaum tersebut. Setiap burung membawa dengan paruhnya batu yang keras. Disijil yaitu tanah yang dibakar, karena dengan begitu ya menjadi lebih keras. Batu ini tidaklah besar, tapi kecil. Dilemparkan ke atas kepala salah seorang dari mereka, lalu keluar dari pantat mereka. Luar biasa, karena kepala tembus langsung ke pantat. Allah hinakan mereka yang merasa hebat. Nah, waktu itu tentara Abraha termasuk tentara yang luar biasa, perkasa, perjalanan lengkap,
dengan gajah mereka dari Yaman dan hendak menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka Allah hinakan mereka dengan gerombolan burung yang membawa tanah liat yang dibakar. Besok akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan alhamdulillah ini malam ini pertemuan yang ke-63 sama dengan usianya Pak Sugeng. Tetapi ingat, umur itu masalah angka, tetapi semangat harus masih muda. Apalagi telah berilmu. Baik para ulama salafus soleh, ketika mereka tolak berilmu, melewati perjalanan yang luar biasa, sampai ada kencing darah, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, hanya untuk dapat satu hadis saja, itu perjalanan bisa 1 bulan, 2 bulan. Satu hadis saja mengumpulkan hadis. Dan ilmu mereka berkah. Kita sekarang tinggal searching, ketik di Google hadis tentang akikah, hadis tentang puasa, itu muncul semuanya. Mudah. Tetapi ilmu itu kurang berkah, karena kita juga usahanya kurang, istilahnya kurang. Sangat mudah, tinggal ketik apa langsung copy paste, tinggal. Terus kita sekarang isi kultum, isi khutbah Jumat, isi kajian, sekarang ChatGPT. ChatGPT saya tinggal di HP, kemudian buatkan voice, tolong buatkan kultum tentang sabar, langsung ngetik dari pembukaan, kemudian isinya, kemudian penutupan, sudah selesai. Tetapi kan beda hasilnya, keberkahan ilmu. Maka semakin berat kita dalam tolabul ilmi, ujiannya, maka pahalanya juga akan lebih besar. Dan kita sekarang dimudahkan fasilitas, ada proyektor, sudah ada laptop, tinggal buat materi, kemudian di share, sudah selesai. Beda dengan ulama-ulama zaman salafus soleh, dan kita bisa merasakan hasil karya mereka, kitab hadis, dan banyak sekali kitab-kitab yang mereka sangat berkah. Misalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, semoga Allah memberikan kita kesabaran, kesehatan, kesempatan, dan penting keistiqomahan. Ingat, istiqomah itu berat, yang kita namanya istirahat. Baik, itu dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.